itu adalah Ørsted, dan dia itu melakukan itu pada tahun 1820. Nah, si Ørsted itu bilang apa? Katanya gini, kalau misalnya dia punya magnet nih, ke magnet itu kan ada kutub utara sama ada kutub selatan. Katanya kalau si magnet ini didekatkan ke kabel, ini adalah kabel, dan kabelnya itu mengalir arus, di kabel ini ada arus listrik, ternyata, kata dia di sini ada arus listrik, ternyata si magnet ini akan berubah posisinya, dia tuh akan bergerak dan berubah posisinya sehingga posisinya akan tegak lurus terhadap kabel ini. Nah sekarang si Ørsted mengatakan, oh ada magnet ketemu dengan kawat yang ada arusnya. Ternyata si magnet itu akan berubah orientasinya. Nah dari sini mulai timbul pertanyaan, si Ørsted itu berpikir, biasanya kalau misalkan ini magnet, coba kamu lihat ya tangan saya, kalau ini adalah magnet, sedangkan yang satu ini adalah kayu. Kalau magnet saya dekatkan dengan kayu, apakah ada perubahan? Misalkan, tak dulu ya. Nah, yang putih ini adalah magnet. Yang ini adalah, yang pensil ini adalah kayu. Kalau yang putih ini saya dekatkan dengan kayu, magnet ini saya dekatkan dengan kayu, apakah terjadi perubahan? Tidak. Tidak akan terjadi perubahan. Nah, magnet yang ini, dia punya gaya medan magnet. Kayu nggak ada. Jadi gaya medan magnet dia nggak ada yang melawan nih, sehingga tidak ada pergerakan. Tapi kalau sekarang ini adalah magnet, yang putih ini dan pensil yang saya pegang ini juga magnet, berarti si pensil punya gaya medan magnet, si batang yang putih ini juga punya gaya medan magnet. Pada saat saya dekatkan, akan terjadi gaya, bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Sehingga bakal ada pergerakan. Nah, si Ørsted melihat, ini magnet. Magnet ini punya gaya magnet. Tapi ini adalah kawat yang dialiri oleh arus listrik. Di mana arus listrik itu pasti punya gaya medan listrik. Tapi kenapa ini kok si magnetnya bergerak posisinya? Timbul pertanyaan oleh Ørsted, apakah si magnet ini memiliki medan listrik atau si arus ini yang memiliki medan magnet? Itu pertanyaan yang masih mengambang di Ørsted. Nah, Ampere beberapa puluh tahun berikutnya, dia mengadakan percobaan seperti ini. Secara tidak sengaja dia menemukan, misalkan dia punya kawat yang berwarna hijau, dialiri oleh arus. Dan dia juga punya kawat yang berwarna putih, dialiri dengan arus juga. Ternyata, kata dia, pada saat kedua kawat ini didekatkan, ternyata si kawat itu akan bergerak sedemikian rupa sehingga nanti arusnya adalah sejajar, di mana pergerakan si kawat yang hijau ini mirip dengan pergerakan si magnet pada Ørsted itu. Di mana akhirnya disimpulkan, oh karena pergerakan kawat hijau ini mirip dengan pergerakan magnet yang atas, berarti dikatakan si kawat yang hijau ini memiliki medan magnet. Dengan kata lain, dikatakan kalau ada arus, pasti ada medan magnet. Sehingga dari sini orang tahu bahwa sumber dari medan magnet adalah arus. Apa itu arus? Arus adalah muatan yang bergerak. Jadi kalau ada arus, pasti ada medan magnet dan juga ada medan listrik. Kenapa? Karena muatan itu adalah sumber dari medan listrik.
muatan ini bergerak, berarti selain ada medan listrik, ada juga medan magnet. Nah, orang dari ampere orang tahu, oke, kalau ada arus pasti ada magnet. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau berapa medan magnet yang dihasilkan? Nah, yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah dua orang ilmuwan yang namanya Biot-Savart. Dia mencari hubungan matematik antara rapat flux magnet B dengan arus listrik. Nah, hukum Biot-Savart mengatakan, kalau perhatikan nih, kita lihat bersama, kalau di sini ada kawat yang berwarna hitam. Kawat ini diberi arus I, arahnya ke atas. Nah, ternyata di titik P ini akan terasa medan magnet. Nah, sekarang kita lihat, kalau si kawat ini panjangnya adalah L, maka sebagian kawat panjangnya adalah DL. Nah, arus yang melewati sebagian kawat ini akan memberikan medan magnet ke titik P, besarnya adalah, nah kita lihat, ternyata yang penting untuk menghitung besarnya medan magnet di titik P adalah vektor R, vektor dari sebagian kawat ke titik pengamatan, dan ada juga sudut alfa. Ini apa nih yang hijau? Yang hijau itu adalah vektor satuan dari vektor R. Ternyata, kata si Biot-Savart, magnitud dari B, nah sekarang B itu apa? Kemarin, kita belajar tentang E. E itu adalah intensitas medan listrik. Nah, kalau B ini apa? B ini adalah magnitud dari rapat flux magnet. Bukan intensitas medan magnet, tapi rapat flux magnet. Bu, yang magnitud rapat flux magnet itu yang mana? Ini kan ditulisnya adalah magnitud dB. Nah, kalian harus ingat kemarin itu. Kemarin itu saya pernah cerita nih. Kemarin itu, kalau misalkan Q adalah muatan, kemarin itu, berarti dQ adalah apa? Masih ada yang ingat nggak? dQ adalah sebagian muatan. Berarti sekarang kalau B adalah rapat flux magnet, berarti dB adalah sebagian rapat flux magnet, sebagian dari B. Nah, di sini kenapa di sini rumusnya adalah dB nih di sini? Karena ini tuh adalah rapat flux magnet yang disebabkan oleh sebagian arus yang ada di bagian yang merah ini aja, kawat yang sebagian kawat ini aja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. K itu apa? K itu adalah konstanta proporsionalitas. Nah, waktu di hukum Coulomb juga ada konstanta proporsionalitas. Nah, untuk medan magnet, konstanta proporsionalitasnya itu adalah K sama dengan mu0 dibagi 4V. Nah, mu0 ini adalah apa? Mu0 adalah yang namanya mu0 adalah permeabilitas. Permeabilitas. Apa sih permeabilitas itu? Permeabilitas itu adalah kemampuan suatu benda bereaksi terhadap medan magnet. Kalau kemarin, epsilon 0 adalah permitivitas. Apa permitivitas itu? Kemampuan suatu benda bereaksi kalau diberi medan listrik.
komunal, kemampuan satu benda bereaksi kalau dia diberi medan magnet. Nah, untuk udara, mu0 besarnya adalah 4V kali 10 pangkat min 7. Nah, I itu apa di sini? I adalah arus, R itu adalah jarak dari elemen atau jarak dari sebagian kawat ke titik pengamatan. DL ini adalah panjang elemen kawat, jadi sebagian panjang maksudnya. Nah, ternyata, ini tuh baru magnitudo dari si rapat fluk magnet yang diterima oleh titik P. Nah, ketinggalan Bu, ada alfa. Alfa adalah ini, sudut antara elemen kawat dengan vektor satuan dari R. Nah, ternyata ini tuh baru magnitudenya. Arahnya gimana? Ini saya bersihkan dulu. Ternyata arah dari si rapat fluk magnet itu adalah normal terhadap vektor IDL dan AR. Yang mana itu tadi? Kalau kita lihat lagi. Jadi, dia tuh harus tegak lurus terhadap vektor yang merah dan vektor yang hijau. Berarti dia tuh tegak lurus terhadap bidang ini. Sehingga kalau dilihat, oh berarti rapat fluk magnet yang diterima oleh arus pada sebagian kawat, besarnya adalah seperti ini. Kalau kita lihat, ternyata vektor yang merah, kalau di cross productkan dengan vektor yang hijau, hasilnya adalah IDL sinus alfa. Jadi ini adalah hukum dari Biot-Savart. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung bagaimana kita menghitung rapat fluk magnet? Ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, gambarkan posisi kawat, arus dan titik pengamatan. Tentukan posisi ini. Langkah yang ungu, langkah yang orange, dan langkah yang kuning. Nah, sekarang kalau kita lihat langkah-langkah ini mirip pada saat kita bekerja untuk menghitung hukum kolom. Nah, sekarang kita lihat gimana sih cara menghitung rapat fluk magnet yang disebabkan oleh kawat yang dialiri oleh arus. Nah, sekarang langsung aja kita lihat. Carilah besarnya rapat fluk magnet B di titik P, tapi titik P itu bukan di sumbu Z. Yang disebabkan oleh kawat tipis sepanjang sumbu Z yang dialiri oleh arus sebesar I. Langkah pertama, kita gambar dulu yang warna hijau ini. Berarti kita gambarkan posisi kawat. Kawat itu sepanjang sumbu Z, arusnya berarti mengalir ke atas di sini. Titik P-nya kita teruskan di sini. Padahal bisa di mana aja, asal bukan di sumbu Z. Udah kita gambar, kita tentukan posisi dari IDL. IDL itu adalah sebagian dari panjang. Jadi sekarang, kalau panjang kawat sepanjang sumbu Z, berarti sebagian dari panjang IDL-nya adalah yang warna biru ini. Boleh nggak Bu saya tempatkan di bawah? Boleh. Boleh nggak Bu saya tempatkan di atas banget? Ya boleh, pokoknya sepanjang sumbu Z. Udah itu, kita ke yang warna ungu ini. Tentukan sistem koordinat dan tentukan vektor R. Nah, kita lihat. Vektor R adalah vektor dari si yang warna biru ini ke titik pengamatan. Kalau kita pakai sistem koordinat kartesian, berarti vektor R-nya adalah dari sini turun ke bawah. Berarti turun ke bawah itu adalah min ZAZ.
Terus dari sini bergerak sepanjang sumbu Y, berarti adalah plus YAY. Padahal titik P kan sembarang. Bisa ada di sumbu Y, bisa ada di sumbu X, bisa ada di mana aja. Kalau kita pakai sistem koordinat kartesian, berarti vektor R-nya, yang hijau ini, dari biru mengarah ke P, berarti vektor R-nya adalah min ZAZ, turun ke bawah. Terus habis itu, pada saat ke depan, adalah plus XAX. Kalau kita pakai sistem koordinat silinder, maka vektor R-nya, baik titik P-nya ada dimanapun, vektor R-nya adalah min ZAZ turun ke bawah, terus dia keluar dari sumbu Z, berarti adalah plus rho R. Jadi sekarang kita sudah menentukan sistem koordinat dan vektor R. Langkah berikutnya adalah tentukan magnitud dari vektor R, vektor satuan dari vektor R, dan nilai IDL. Ini vektor R. Tadi kita udah dapat. Vektor satuannya adalah seperti ini. Vektor R dibagi dengan magnitud dari vektor R. Terus habis itu, R kuadrat itu, nah, si R-nya sendiri adalah panjang dari vektor R, dan kata lain magnitud dari vektor R. Berarti si R-nya sendiri adalah rho kuadrat, akar dari rho kuadrat tambah Z kuadrat. Berarti kalau gitu R kuadratnya adalah seperti ini. Dan IDL sekarang apa? Ingat, I dikalikan dengan sebagian dari panjang. Dan DL di sini sekarang adalah vektor. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat di sini, DL-nya berarti adalah searah dengan sumbu Z. Berarti sebagian dari sumbu Z adalah DZ, arahnya adalah AZ. Berarti sekarang I dikalikan vektor DL adalah I dikalikan dengan DZ AZ. Kenapa DZ? Karena ini kan terletaknya di sumbu Z. Kenapa AZ? Karena arah dari arus di sebagian panjang yang biru ini, arah arusnya ke atas. Arah ke atas adalah vektor satuan AZ. Nah, habis itu, bikin persamaan integralnya. Integralnya adalah rapat flux magnet total adalah integral dari dB. Integral dari ini. Nah, si IDL kita udah punya, R kuadrat kita udah punya, AR udah punya, kita masukkan nih. Nah, sekarang kalau kita lihat, berarti ini sekarang ada suatu vektor yang di-cross-kan dengan suatu vektor. Nah, sekarang kita lihat, AZ cross AZ adalah 0, tapi AZ cross ARO adalah apa? Adalah AV. AZ cross ARO adalah AV. AZ cross AZ adalah 0. Nah, mungkin ada yang bingung nih. Tahu dari mana, Bu, kalau AZ cross ARO adalah AV? Ini. Kalian ingat seperti ini. Kalau untuk sistem koordinat silinder, untuk sistem koordinat silinder, susunannya adalah rho, V, Z. Sehingga vektor satuannya susunannya adalah ARO, AV, AZ. Kalau saya teruskan lagi jadi ARO, ini jadi AV. Nah, kemarin saya udah pernah ngomong ini belum ya di kelas ini, saya lupa. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ARO cross AV, kalau ARO cross AV, jawabannya adalah AZ. Kalau AV cross AZ, jawabannya adalah yang ini, ARO. Kalau AZ cross ARO, jawabannya adalah AV. Nah, kalau kebalikan, pergerakannya adalah dari sini, dari kanan ke kiri. Kalau AV cross ARO, kalau AV
cross arrow, jawabannya adalah, nah yang ini adalah minus AZ. Kalau arrow cross AZ, jawabannya adalah min AV dan selanjutnya. Kemudian kita lihat di sini, AZ cross arrow. AZ cross arrow adalah apa? Adalah AV. AZ cross AZ adalah 0. Kenapa? Kan AZ cross kan kalau misalnya kita harus ingat, vektor A dikroskan dengan vektor B sama dengan apa? Magnitude vektor A magnitude vektor B dikalikan sinus sudut antara A dan B. Kalau ini vektornya sama, berarti sudut antara dua vektor ini adalah 0, sinus 0 adalah 0. Jadi sekarang kalau kita lihat dari cerita sini, oh berarti sekarang AZ cross AZ bakal 0, kita hilangin aja. Nah, yang ada adalah AZ cross arrow. Jadi sekarang si vektor B bisa kita sederhanakan bentuknya jadi seperti ini. Dan ini adalah integral terhadap Z, di mana Z-nya bergerak dari minus hingga sampai 3. Nah, terus habis itu, ini adalah integral terhadap Z, berarti yang bukan Z keluar dari integral, sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Dan waktu di hukum kolom, sudah pernah saya tuliskan bahwa kalau saya punya integral seperti ini, solusinya adalah yang ini. Yaitu Z dibagi rho kuadrat kalikan akar sekian, di mana si Z-nya itu sendiri bergerak dari minus tahingga sampai tahingga. Sehingga kalau nanti ini dipecahkan, jawabannya adalah kemarin itu udah pernah saya bahas nih di hukum kolom. Nah, sehingga akhirnya kalau kita lihat, oh ternyata besarnya rapat flux magnet itu adalah mu0 dikalikan arus dibagi dengan 2V dikalikan rho dengan arahnya berputar. Cuman kalau kita lihat, arah AV ini adalah arah yang berputar dalam sistem koordinat silinder. Nah, ini tuh katanya memenuhi aturan tangan kanan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau arusnya adalah ke atas, sesuai dengan aturan tangan kanan, medan magnetnya akan berputar mengelilingi si kawat ini. Nah, ini tuh sesuai dengan aturan tangan kanan. Ini adalah kasus pertama. Kasus kedua, ayo kita lihat. Mumpung masih ada waktu. Nah, kasus yang kedua, kita ingin melihat bagaimana menghitung besarnya rapat flux magnet di titik P, tapi titik P-nya terletak pada sumbu Z. Nah, yang menyebabkan rapat flux magnet ini adalah arus. Arusnya itu pada kawat yang berbentuk cincin. Radiusnya adalah A. Cincin tersebut terletak pada bidang Z sama dengan 0, yang berarti kita gunakan 5 langkah ini. Langkah yang menggambarkan posisi, berarti ini titik P-nya terletak di sumbu Z. Ini kawatnya. Habis itu, tentukan posisi ideal, berarti harus di sebagian panjang dari kawat yang ini, misalkan saya gambarkan di situ. Terus langkah yang berikutnya, tentukan sistem koordinat, udah pasti dong kalau sistem koordinat. Udah pasti kalau sistem koordinat adalah silinder. Karena kalau udah ada bulat-bulat gini pasti silinder. Vektor R-nya adalah vektor dari yang biru ini ke titik P, di mana berarti besarnya adalah min A arrow. Yang mana sih min A arrow? Pergerakan dari sini ke dalam. Terus ke atas adalah plus Z AZ.
Selanjutnya, kita ke langkah keempat. Udah dapat vektor R, tentukan vektor satuannya. Terus, tentukan R kuadrat. R kuadrat itu berarti adalah magnitud kuadrat dari vektor R. Terus, nah sekarang kita lihat IDL. IDL itu adalah I dikalikan vektor DL. Berarti I dikalikan vektor DL ini, nah sekarang panjang ini adalah berapa? Panjang ini adalah suatu busur. Busur itu panjangnya adalah radius dikalikan sudut bukaan. Radius ini berapa? Radiusnya adalah A. Sudut bukaannya adalah berapa? Sudutnya adalah dV, sebagian dari V. Arahnya kemana? Kalau berputar, arahnya berarti adalah AV. Berarti vektor idealnya adalah seperti ini. Nah, sekarang masukkan lagi ke rumus yang kuning ini. Udah punya data-data tadi, kita bikin persamaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti ini adalah integral terhadap besaran dV. Karena si kawatnya itu satu putaran, berarti si V-nya bergerak dari 0 sampai 2V. Sekarang, rumit ya. Ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Kita lihat AV cross arrow. Tadi kita udah turunkan. AV cross arrow adalah, ini ada pin arrow adalah AZ, dan AV cross AZ adalah arrow. Berarti jawabannya sekarang seperti ini, ada dua. Ada yang AV cross arrow adalah di arah AZ, ditambah integral yang AV cross AZ di arah arrow. Tapi ternyata untuk yang di arah arrow ini bisa saling menghilangkan. Kenapa? Itu ada tuh contohnya di waktu hukum kolom. Sehingga nanti integralnya cuma seperti ini. Ini integralnya yang mudah karena hanya terhadap V. Akhirnya sekarang, sekarang kalau kita lihat, oh ternyata kalau kawatnya melingkar, medan magnetnya itu besarnya seperti ini, arahnya ke atas. Ini aturan tangan kanan lagi, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, kalau ada kawat yang melingkar, yang mengaliri arusnya berputar gini, sesuai dengan aturan tangan kanan, medan magnetnya akan ke atas arahnya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah hukum Biot-Savart. Nah, sekarang tunggu sebentar. Permisi Bu, masih di mute Bu suaranya. Oke, nah sekarang kita akan belajar integral vektor. Kenapa kita belajar integral vektor? Soalnya yang namanya medan listrik, medan magnet adalah vektor, kita udah tahu. Nah, yang kita pelajari di bab 1 adalah hukum Maxwell bentuk integral. Hukum Maxwell membahas tentang medan listrik, medan magnet. Berarti nanti medan listrik, medan magnetnya akan diintegralkan. Berarti vektornya akan diintegralkan. Untuk itu kita perlu belajar integral vektor. Nah, integral itu artinya apa? Pada saat kita ngomong, yang harus kita ingat adalah integral artinya penjumlahan. Nah, yang dijumlahkan itu
bisa besaran skalar atau bisa besaran vektor. Nah, fokus kita ke besaran vektor. Integral vektor itu ada dua. Ada integral vektor A dot dl, ada integral vektor A dot ds. Integral ini adalah integral garis. Yang fungsinya adalah apa? Menghitung itu adalah integral jumlah komponen vektor A yang tangensial atau searah terhadap lintasan. Ini adalah definisi dari integral garis. Kalau integral A dot ds adalah apa? Adalah integral luas. Gunanya untuk apa? Menghitung, karena integral itu adalah menghitung jumlah, karena integral itu adalah menjumlahkan. A dot ds itu adalah komponen vektor A yang normal terhadap suatu bidang. Jadi kalau dot dl sejajar atau tangensial terhadap lintasan, kalau dot ds adalah tegak lurus atau normal dari suatu bidang. Nah, sekarang kita lihat dulu integral garis nih. Misalkan saya punya lintasan warna ungu ini, saya sebut lintasannya adalah lintasan L. Terus saya punya vektor F. Gambarnya seperti ini. Kalau vektor F ini saya dekatkan, ternyata vektor F itu membentuk sudut theta terhadap lintasan L. Nah, komponen vektor F yang searah dengan lintasan berarti adalah magnitud dari vektor F yang dikalikan dengan cos theta. Karena kita kalau seperti itu, kita akan mendapatkan komponen vektor F yang searah dengan lintasan itu adalah garis yang merah ini. Nah, garis yang merah ini. Ini adalah komponen vektor F yang searah dengan lintasan. Nah, berarti sekarang jumlah komponen vektor F yang tangens ini kan jumlah komponen vektor F yang tangensial terhadap lintasan, berarti jumlahnya adalah komponen vektor F dikalikan dengan panjang lintasannya berapa. Kalau misalnya dengan panjang lintasannya berapa seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, oh ini gampang. Nah, sekarang kalau kita lihat ternyata lintasannya itu adalah sembarangan seperti ini. Kalau lintasannya adalah sembarangan seperti ini, bagaimana menghitung jumlah komponen vektor F yang searah dengan lintasan yang berantakan kayak gini? Caranya adalah si lintasan yang berantakan ini, nah, misalkan saya punya lintasan, bentuknya naik turun lah. Vektor F-nya seperti ini. Nah, untuk menghitung komponen vektor F yang searah dengan lintasan ini, si lintasan ini saya bagi-bagi. Si lintasan ini saya bagi-bagi, saya segmentasi, di mana yang ini panjangnya delta L1, delta L2, dan selanjutnya. Terus habis itu, misalkan, langkah kedua adalah saya hitung jumlah vektor F yang searah dan lintasan pada tiap segmen. Misalkan sekarang, saya ingin menghitung jumlah komponen vektor F yang searah dengan lintasan di segmen delta LI, segmen yang ini. Di sini, saya punya vektor baru nih, namanya vektor T. Vektor T itu adalah vektor satuan. Arahnya kemana? Arahnya tangensial terhadap lintasan ini. Berarti kalau misalkan di segmen yang ini, vektor T-nya gimana arahnya? Seperti ini. Di segmen yang ini, vektor T-nya gimana arahnya? Seperti ini. Nah, itu vektor T. Nah, terus habis itu udah saya tahu, udah saya hitung jumlah vektor F pada tiap segmen, saya integralkan. Nah, gimana Bu? Kok kayaknya masih bingung? Kita lihat aja. Komponen vektor F yang searah dengan sebagian lintasan adalah seperti ini. Berarti F dikalikan dengan cos theta I. Jumlah komponen vektor F yang searah dengan sebagian
lintasan delta LI adalah seperti ini. Ini adalah vektor F yang searah lintasan, jumlah vektor F yang searah dengan lintasan delta LI. Nah, ini adalah komponen vektor F yang searah dan lintasan. Atau bisa saya tulis matematisnya adalah vektor F yang didot produkkan dengan vektor T. Nah, sekarang jumlah komponen vektor F yang searah dengan seluruh lintasan, berarti ini saya jumlahkan nih untuk segmen dari 0 sampai segmen yang ke N. Atau enggak kalimat matematiknya jadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Penulisan ini bisa saya tukar-tukar. Si kurungnya bisa saya pindahin jadi sampai kayak bawah. Nah, sekarang kita lihat. Yang saya lingkari ini adalah, berarti ini ada satu vektor. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah panjang segmen. Arahnya gimana? Tangensial terhadap segmen, berarti vektor ini adalah vektor DL yang waktu itu sudah kita pelajari. Berarti sekarang integral ini bisa saya tuliskan, jumlah ini saya tuliskan jadi seperti ini. Karena ini jumlah, integral adalah jumlah, sehingga persamaan notasi seperti ini bisa saya tuliskan sebagai integral f dot dl. Nah, Bu, ini kan adalah vektor dl. Vektor dl-nya yang mana? Vektor dl-nya adalah, ingat lagi, integral f dot dl adalah jumlah komponen f yang tangensial terhadap lintasan. Nah, vektor dl-nya gimana? Kalau untuk sistem koordinat kartesian, vektor dl-nya seperti ini. Untuk sistem koordinat silinder, vektor f sama vektor dl seperti ini. Untuk bola jadi seperti itu. Jadi sekarang, kalau untuk kartesian, f dot dl, f-nya sekian, dl-nya seperti itu. Berarti sekarang menjadi integral vektor f didot produkkan dengan vektor dl. Berarti ax dot ax adalah 1, ax dot ay 0, ax dot az 0, dan sehingga kalau kita turunkan, kita dapat integral f dot dl adalah seperti ini. Atau bisa kita tuliskan integral f dot dl adalah integral fx dx, x-nya bergerak dari x1 ke x2, tambah integral fy dy, y-nya bergerak dari y1 ke y2, dan selanjutnya. Untuk kartesian. Untuk silinder gimana? Kalau kita integralkan, ini f-nya, ini dl-nya. Berarti sekarang f dot dl adalah seperti ini bentuknya. Kalau kita pecah-pecah jadi 3, nah integral f dot dl untuk silinder bentuknya seperti ini. F rho d rho, di mana rho gerak dari rho 1 ke rho 2, sampai integral f v rho dv, di mana si v-nya bergerak dari v1 ke v2, dan selanjutnya. Kalau untuk yang bola gimana? Ingat, jadi yang harus kalian ingat adalah bagaimana bentuk vektor DL untuk berbagai sistem koordinat. Nah, untuk bola seperti ini, vektor f dot dl, kalau saya gabungkan, dan kemudian saya pisahkan lagi, ini adalah vektor f-nya. Nah, berikutnya, ini contohnya saya lewat aja, tinggal kalian tonton aja videonya. Berikutnya kita lihat kita masih ada waktu 15 menit lagi ya, jadi saya selesaikan dulu materinya. Saya selesaikan materinya supaya nanti nah, tadi yang kita pelajari adalah integral garis, sekarang yang kita pelajari adalah integral luas. Nah, integral luas itu adalah integral A dot ds. Menghitung jumlah komponen vektor yang normal terhadap suatu bidang. Ini penjelasannya ada panjang. Contohnya, misalkan saya punya bidang nih, datar.
Bidang ini saya sebut sebagai bidang S. Dan saya punya vektor nih, vektor F. Nah, vektor F ini membentuk sudut theta terhadap garis ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, komponen vektor F yang normal atau tegak lurus terhadap bidang berarti adalah F cos theta. Jumlah komponen vektor F yang tegak lurus terhadap bidang berarti adalah komponen vektor F yang tegak lurus bidang yang ini dikalikan dengan luas bidangnya berapa. Itu gampang. Tapi sekarang kalau bidangnya berantakan seperti ini, kalian menghitung jumlah vektor F yang tegak lurus terhadap bidang ini. Gimana caranya? Caranya adalah yang pertama kamu segmentasi, kamu bagi-bagi nih bidangnya, kamu kotak-kotakin. Nah misalkan kalau totalnya adalah S, satu bagian kecil ini disebut dengan DS. Dan kita hitung berapa jumlah vektor F pada setiap bagian kecil itu. Ini kalau saya zoom, kalau misalnya bagian kecil ini saya zoom, nah bentuknya kayak gini juga. Tapi sekarang luas ini menjadi delta S. Delta S yang keberapa ini? Bisa yang 100 yang keberapa gitu ya. Nah, kita berkenalan dengan vektor N. Apa sih vektor N? Tadi ada vektor T. Vektor T adalah vektor satuan yang tangensial terhadap lintasan. Nah, adalah vektor satuan yang normal terhadap bidang. Jadi dia tuh tegak lurus terhadap bidang. Nah, habis itu kita hitlah vektor F pada tiap segmen. Udah dapat jumlah vektor F pada tiap segmen, kita integralkan untuk seluruh segmen. Karena kita lihat, komponen vektor F yang normal terhadap bidang delta SI ini berarti ada FI dikalikan dengan cos theta. Di mana kalau kita lihat FI cos theta itu berarti adalah sebagian komponen vektor F yang searah dengan vektor N. Jadi ini itu sebenarnya adalah F dot produk dengan vektor N. Nah sekarang ini baru komponen vektor F yang tegak lurus bidang. Nah kalau jumlahnya berapa? Berarti adalah ini dikalikan dengan delta SI. Dan yang dalam kurung ini, tadi udah saya katakan, bisa saya nyatakan dengan vektor F yang didot produkkan dengan vektor N. Karena vektor F yang didot produkkan dengan vektor N itu artinya mencari komponen vektor F yang searah dengan vektor N. Nah, kalau misalnya jumlah komponen vektor F yang normal terhadap seluruh bidang S, berarti ini kita jumlahkan. Atau enggak bentuknya jadi seperti ini. Nah sekarang, bentuknya di atas, bisa saya geser-geser nih yang dalam kurungnya. Dan perhatikan bagian ini. Ini adalah vektor. Arahnya gimana? Tegak lurus bidang, luasnya, magnitudenya berapa? Luas bidang. Berarti ini adalah vektor DS. Kalau kalian ingat waktu kemarin di sistem koordinat, ada vektor DS. Artinya, persamaan ini bisa saya tuliskan menjadi sigma F dot DS. Atau enggak, saya tuliskan sebagai integral F dot DS. Ini adalah jumlah integral komponen vektor F yang normal terhadap bidang. Nah, sekarang, contoh Bu, contoh. Masih ada waktu nih. Bagaimana sih contoh menghitungnya? Ini kita lihat dulu. Mungkin kalian bertanya, kok Ibu kayaknya maksain banget sih? Soalnya, minggu depan kalian kuis lagi. Kuis tentang medan magnet dan medan listrik, hukum Coulomb, dan hukum Biot-Savart. Dan juga integral luas, integral vektor. Nah, sekarang kita lihat. Contoh nih. Diketahui ada vektor F. Besarnya seperti ini. Hitung jumlah vektor F yang menembus keluar benda berbentuk silinder, batasnya seperti ini. Nah, yang harus kita ingat adalah
Kalau yang untuk elektromagnetik, yang namanya menembus itu harus tegak lurus. Itu yang namanya menembus. Jadi sekarang kita lihat, kita disuruh menghitung jumlah vektor F yang menembus. Berarti kita disuruh menghitung jumlah vektor F yang tegak lurus terhadap suatu bidang berbentuk silinder. Nah, silinder itu kalau kamu lihat ada 3 sisi. Ada sisi atas, ada sisi bawah, ada sisi selimut. Nah, untuk sisi atas, vektor ds-nya kalau kamu ingat di sistem koordinat silinder, vektor ds-nya adalah rho, d rho, dv dengan arahnya adalah az. Untuk sisi selimut, vektor ds-nya adalah rho, dv, dz, rho. Bu tahu dari mana? Buka lagi deh sistem koordinat silindernya. Yang bagian bawah berarti vektor ds-nya sama dengan apa? Sama magnitudenya, cuma dia arahnya ke min az. Nah, sekarang kita lihat untuk sisi yang atas. Ini vektor F-nya. Ini vektor ds-nya. Kita integralkan. Nah, ini batas integralnya. Sekarang, kita integralkan f dot ds. Berarti sekarang kalau kamu lihat di sini, berarti karena ds-nya di arah az, otomatis Aro dot az adalah 0, Avi dot az adalah 0, az dot az adalah 1. Berarti yang kepake cuman si rho z dikalikan dengan rho d rho dv. Nih, jadi seperti ini. Dimana kalau kita lihat, berarti ini adalah integral lipat 2. Untuk rho sendiri, berapa batasnya? Si rho di sini dikatakan batasnya dari 0 sampai 2. Si V-nya sendiri batasnya adalah satu lingkaran dari 0 sampai 2 V. Kita integralkan. Berarti sekarang ini rho kuadrat, Z d rho-nya tetap, si integral dV menjadi 2V. Terus kita integralkan lagi terhadap rho. Kita akan mendapat menjadi 2V dikalikan Z dikalikan dengan sepertiga, ini jadi sepertiga rho pangkat 3, di mana si rho-nya bergerak dari 0 sampai 2. Bu, kalau bingung, ini adalah integral biasa. Kamu tinggal buka-buka lagi buku kalkulusnya. Nah, sekarang kamu akan dapat bentuknya adalah 2/3V dikalikan Z dikalikan 8. Nah, kita lihat. Di sisi atas, Z-nya sama dengan 3. Berarti Z ini kita ganti dengan 3. Jadi 16V. Nah, sekarang di selimut tabung. DS-nya seperti ini tadi. Nah, batasannya seperti ini. Rho-nya adalah 2, berarti di selimut tabung ini radiusnya 2. V-nya bergerak, Z-nya bergerak. Nah, integral F dot ds-nya, karena ini arrow, berarti yang kepake bagian si arrow doang, berarti menjadi integral 2 rho, rho dv dz. 2 rho, rho dv dz. V-nya batasnya dari 0, rho. Si Z-nya batasnya dari 0 sampai 3. Si V-nya batasnya dari 0 sampai 2V. Integralkan. Integralkan. Akan kamu dapat besarnya seperti ini. Nah, rho kuadratnya berapa? Selimut tabung ini rho-nya adalah 2. Sehingga kamu dapatkan di bagian yang sini, integral f dot ds-nya adalah 48V. Nah, terus sisi bawah. ds-nya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Kita integralkan kayak tadi. Integralkan, dapat seperti ini. Tapi kita ingat, di sisi bawah ini, kan si tinggi silinder itu dari 0 sampai 3, berarti yang ini 3, yang ini Z-nya adalah 0. Z-nya adalah 0. Berarti integral F dot ds di sisi bawah adalah 0. Nah, sisi atas hasilnya adalah 16V. Selimut tabung hasilnya adalah 48V. Yang bawah hasilnya adalah 0, berarti sekarang integral F dot ds adalah 16V tambah 48V tambah 0 adalah 64V. Dan ini adalah contoh cara menghitung integral vektor terhadap luas, integral F dot ds. Selanjutnya itu adalah bahasan untuk materi minggu depan. Oke,
Nah, itu adalah materi minggu ini, di mana di minggu ini, minggu depan kalian akan kuis lagi medan magnet dan medan listrik. Nah, perhatikan, dan jam 8, 3 menit lagi, kalian akan kuis nih. Kuisnya ada di mana? Kalian lihat, buka LMS kalian. Kuisnya ada di sini. Kuis 1. Nah, sekarang kalian lihat, kuisnya ada di sini. Kalian kerjakan kuis ini dengan jujur. Kuisnya itu adalah 1 jam waktunya. Dan kuis ini hanya dapat dikerjakan 2 kali. Nah, kalau kamu sudah, misalkan kamu ngerjain nomor 1, sudah kamu jawab, kamu pindah ke nomor 2, next. Nah, pada saat kamu sudah pindah, kamu itu tidak bisa kembali ke nomor sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kalian udah buka soal, kerjakan, berusaha dijawab. Udah dijawab, pindah. Jangan, ada kan suka lihat soal, nggak bisa pindah soalnya. Nah, kalau udah pindah, kamu nggak akan bisa balik lagi. Nah, tepat pukul 9, kuisnya akan tertutup. Nah, intinya, soal itu ada 7, cuman 7. Jadi nanti kalian kerjakan, nanti habis itu kalau kalian ngerasa bingung gitu ya, udah, habis itu nanti kalian, oh saya udah ngerjain, tapi saya ngerasa bingung, nanti kalian ada yang cari rumus, ada yang buka buku atau apa, nggak apa-apa. Tapi pada saat itu, kalian bisa lagi mengerjakan lagi, jadi kamu dapat 2 kesempatan. Tapi, soalnya tuh sama, tapi angkanya beda-beda, tipenya sama, tapi angkanya beda-beda. Intinya, kalian nanti harus menghitung lagi. Dan seperti saya bilang, gak usah nyamain soalnya dengan temennya, karena nanti soalnya itu akan beda-beda setiap orang. Jadi kalian kerjakan sendiri. Nah, waktunya tinggal 1 menit lagi, langsung aja kalian klik. Nah, habis itu, udah kalian klik. Nah, di sini, kalian nanti ini beda ya, ini kalau ini tampilan untuk dosen. Nanti kalau misalnya tampilan untuk kalian, di sini nanti